Alhamdulillahil kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi halis sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadir لجماعة الصلاة الجمعة أسعدكم الله في طول حياتكم. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وادخلوا الجنة بسلام آمين. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah SAW pernah duduk santai dengan para sahabat dan menceritakan tentang umat-umat sebelumnya yang memiliki umur yang panjang. Di antaranya adalah umat Bani Israel yang diberi umur oleh Allah paling kecil 80 tahun. Kebanyakan dari mereka menghabiskan masa umur-umur yang panjang dengan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilalui pagi dan sorenya jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari mendengar cerita itu, para sahabat bersedih hati. Kenapa bersedih? Karena ternyata umat Muhammad memiliki umur yang begitu pendek, hampir sama dengan umur Rasulullah SAW. Paling umum 63 tahun, mentok di angka 70 sampai 80. Melihat kesedihan itu, kemudian turunlah ayat yang bercerita tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah ayat ini memberikan kabar kepada para sahabat bahwa walaupun umur umat Muhammad pendek 60 sampai 80 saja, tapi Allah berikan berbagai macam keistimewaan di malam-malam, di hari-hari kehidupan umat Muhammad. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Laila bermakna malam. Al-Qadar memiliki beberapa makna. Yang pertama, Al-Qadar bermakna adalah takdir, di mana ada takdir yang mu'allaq yang Allah gantungkan min ajalihi, tetapi juga ada takdir yang Allah sematkan dan Allah rubah takdir itu setiap tahun sekali. Itulah di malam Lailatul Qadar. Makna Al-Qadar bermakna sempit. Kenapa dinamakan dengan sempit? Karena saat itu adalah tanazzalul malaikati war-ruhu fiha, turunnya ribuan bahkan jutaan malaikat. Andaikan malaikat turun ke muka bumi itu dalam bentuk fisik seperti manusia, turun dalam bentuk kebendaan, maka sungguh penuh malam itu dan sempit dunia. Tetapi malaikat turun ke muka bumi dalam bentuk nur, cahaya bergerak yang menyatu satu menjadi satu. Di antara cahaya itu menyatu menyinari bumi. Maka ciri-ciri Lailatul Qadar ada saat ketika malam Lailatul Qadar. Di pagi hari matahari begitu redup, di pagi hari begitu tidak ada matahari karena kalah oleh sinar yang memancar dari malaikat yang turun ke muka. Lailatul Qadar dimaknakan sempit karena begitu jutaan manusia yang hidup di muka bumi ini, hanya sedikit orang yang mendapatkan kesempatan mendapatkan itu.
Hanya sedikit orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Qadar juga bermakna kemuliaan. Di mana orang-orang yang mendapatkan Al-Qadar, Lailatul Qadar, mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qadar banyak dicari oleh manusia-manusia, banyak dicari oleh orang-orang umat muslim dengan melakukan i'tikaf, dengan melakukan tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa muncul yang disebut dengan Lailatul Qadar? Ini erat kaitannya dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, di tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tertinggi. Kemudian Allah turunkan ke Sama'ud Dunya, itu Baitul Izzah, langit pertama dunia. Maka saat turun Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian ketika Al-Qur'an turun secara bertahap, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui sejarah Quran turun pada tanggal 17 Ramadhan. Diturunkan di suatu tempat yang bernama Ghar Hira, di mana gua itu ada di atas Jabal Nur. Kenapa disebut dengan Jabal Nur? Karena itu gunung walaupun malam hari terlihat dengan terang dan jelas. Satu gunung yang ketinggiannya 645 kaki. Jarak dari kota Makkah menuju Jabal Nur, di sana kurang lebih sekitar jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo lebih. Ketinggian itu ditempuh oleh jamaah yang sering ke sana kurang lebih 1,5 jam dengan jarak yang terjal. Turun pada tanggal 17 Ramadan dengan memberikan satu ayat, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sahamata akhir. Turunnya ayat yang pertama inilah yang disebut dengan nuzulul Quran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kelebihan dan kehebatan Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, Allah ampuni segala dosa dan salah kita. Saudara, Lailatul Qadar turun di malam Ramadan, suatu bulan yang begitu luar biasa. Ramadan mengandung makna Ramadan, mengandung makna panas, di mana setiap bulan Ramadan cuaca selalu panas. Tetapi Ramadan yang luar biasa adalah di mana manusia dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sederhana. Kita hanya diminta untuk mengosongkan perut, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ikhla'ul batni min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Hanya sekedar mengosongkan perut dari pagi sampai sore. Tambahannya hanya sahur, tambahannya berbuka puasa. Kalau toh kita semangat, kita diminta untuk sholat tarawih. Tidak banyak yang dilarang ketika Ramadan datang. Hanya sekedar menjaga dari makan dan minum dan berbagai macam syarat dan hukum. Tetapi ajrun bagi orang-orang yang berbuat baik di bulan Ramadan, yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan khudlahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah ampuni segala kesalahan di masa lalu. Saudara, adakah di antara kita yang sanggup untuk menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa lewat mata, dosa lewat mulut, dosa lewat telinga, bahkan dosa lewat gadget kita yang kita bawa hari ini. Berapa banyak dosa yang kita sematkan dari gadget kita, menyebarkan berita yang tidak pantas, membicarakan orang lain, bahkan membawa dan menonton gambar yang tidak pantas. Begitu percaya dirinya, kemudian kita bawa gadget itu ke dalam masjid, kita kantongin, kita taruh di kantong kita bawa dalam takbir, kita bawa dalam ruku, kita bawa dalam sujud. Pantas sebelum kita memohon kepada Allah, tidak terkabul doa kita, karena kata Allah itu belum dianggap sebagai doa. Saudara, manusia adalah makhluk Allah yang sulit untuk mengakui sebuah kesalahan. Sekali kita berdoa kepada Allah, tidak akan pernah merinci apa dosa-dosa kita, apa kesalahan kita. Sekalipun kita memohon maaf kepada istri kita, kita tidak pernah merinci kesalahan kita.
Sekalipun kita kemudian meminta maaf kepada orang lain, tidak pernah merinci kesalahan-kesalahan kita, Ramadan menjadi servis yang terbesar. Di dalamnya adalah Lailatul Qadar, agar terjadi amnesti besar terhadap salah dan dosa kita. Mudah-mudahan di Asyura Awakhir kita mendapatkan Lailatul Qadar. Perbanyaklah menyisihkan dunia kita untuk akhirat kita, dan jadikan segala malam-malam Ramadan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna asana kalaman Muhammad bil manna wa bi qawli yahtadi muhtadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku qul wa razafir innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah.